Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi ilmu dakwah untuk memenuhi final tes ilmu dakwah. Perkenalkan, nama saya Maudi Anggriani, nomor induk mahasiswa 2301 0401 0088 dengan ibu dosen pengampu yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS selaku dosen ilmu dakwah. Dalam video kali ini ada MIP sebagai acuan kita untuk membahas materi-materi ilmu dakwah. Yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang kelima, problematika ilmu dakwah. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan mad'u. Materi yang pertama yaitu pengertian landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Landasan ontologis. Kata ontologi merupakan bahasa dari Yunani, dibahasakan dalam bahasa Indonesia yaitu ada. Sesuatu dalam dunia ini memiliki arti yang bisa dijelaskan dengan sebuah pembuktian, dengan langkah-langkah pasti dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengertian landasan epistemologi. Farida mendefinisikan epistemologi ialah sebagai konsep pencapai kebenaran yang bisa dibuktikan dengan langkah-langkah terstruktur dan terbukti kebenarannya. Epistemologi sebagai bagian dari cara berpikir ilmu mengelola sumber-sumber informasi. Pengertian landasan aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani asio yang artinya nilai dan logos yaitu teori yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam perkembangan dakwah. 1. Hubungan dari ontologi dalam perkembangan ilmu dakwah. Keterkaitan sebuah nilai pada pengembangan teori dakwah sangat erat, disebabkan nilai sebagai jati diri yang penting dalam setiap individu manusia dan jati diri ajaran Islam. Nilai-nilai terhubung dengan dakwah mengutamakan sebuah nilai yang akan digunakan dalam pengembangan sebuah teori dalam berdakwah. 2. Hubungan dari epistemologi dalam perkembangan ilmu dakwah. Dakwah yang dilandasi filosofis, epistemologi akan mengantarkan dakwah pada pemahaman yang bersifat esensial dan mendalam, sehingga terhindar dari konflik yang diakibatkan oleh banyak isme atau aliran yang berkembang. 3. Hubungan dari aksiologi dalam perkembangan ilmu dakwah. Hubungan aksiologi dengan pengembangan teori dakwah. Dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a yada'u, da'watan berarti panggilan ajakan untuk memahami kebenaran Islam. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam perkembangan ilmu dakwah. Tujuan dari ontologi dalam perkembangan ilmu dakwah: memahami hakikat dan eksistensi Tuhan. Ontologi dalam dakwah dapat membantu pemahaman tentang hakikat Tuhan dalam pembelajaran agama Islam. Ini penting dalam memperkuat keyakinan dan keimanan. Analisis konsep. Ontologi dapat digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang mendasari dakwah seperti konsep kebenaran, kebaikan, dan keadilan, sehingga dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Penafsiran Al-Quran. Ontologi dapat membantu dalam penafsiran Al-Quran dengan lebih mendalam, terutama dalam memahami konsep-konsep ontologis yang terkandung dalam teks suci tersebut. Tujuan dari epistemologi dalam perkembangan ilmu dakwah: pemahaman tentang sumber pengetahuan. Epistemologi membantu dalam memahami sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam dakwah, seperti Al-Quran, hadis, dan tradisi agama. Ini membantu dai untuk lebih baik memahami dan mengekstrak
ajaran yang benar. Metode penelitian dakwah. Epistemologi membantu dalam merumuskan metode penelitian yang tepat untuk memahami dan menyampaikan pesan dakwah dengan akurat dan efektif. Ini termasuk pendekatan ilmiah dalam dakwah. Tujuan dari aksiologi dalam perkembangan ilmu dakwah. Pemahaman nilai-nilai agama. Aksiologi membantu dalam pemahaman nilai-nilai agama Islam, etika dan moralitas yang menjadi landasan dalam dakwah. Ini membantu para dai untuk menyebarkan pesan dakwah dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Pembentukan karakter. Aksiologi memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan moral para dai. Hal ini penting untuk menjadikan mereka sebagai contoh yang baik bagi masyarakat yang mereka layani. Materi yang kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Pembahasan yang pertama yaitu signifikan ilmu dakwah. Pengertian signifikan ilmu secara terperinci adalah bahwa ilmu sebagai sesuatu bidang pengetahuan memiliki kebermaknaan atau kepentingan yang tinggi dalam memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita terhadap dunia, pemecahan masalah atau peningkatan kualitas hidup. Signifikan ilmu tercermin dalam kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam, solusi konkret, dan pemahaman yang teruji secara empiris terhadap fenomena di sekitar kita. Dalam konteks ilmu dakwah, pengertian signifikan ilmu mengacu pada kontribusi yang mensubstansial dan positif yang dimiliki oleh ilmu tersebut dalam penyebaran, pemahaman, dan penerapan ajaran agama Islam. Secara terperinci, signifikansi ilmu dakwah dapat dijabarkan sebagai berikut. Penyebaran ajaran Islam. 1. Ilmu dakwah memiliki signifikansi yang besar dalam penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat melalui metode dan strategi komunikasi yang sesuai. Ilmu dakwah membantu menyampaikan pesan-pesan agama dengan efektif. Yang kedua, pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, pembentukan karakter dan etika. Yang keempat, membantu penyelesaian masalah. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat, dan yang keenam, peran dalam dialog antar agama. Pembahasan yang kedua yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu dakwah. Suatu ilmu selalu berhubungan atau bahkan saling membutuhkan satu sama lain untuk menerangkan objek kajiannya. Ia tidak bisa berkembang tanpa bekerja sama dengan ilmu lainnya. Ilmu dakwah juga mengalami keadaan yang demikian. Ilmu dakwah selalu objek studi formalnya. 1. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan sebagainya. Dengan pengandalian ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik dengan cara-cara dakwah, pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku seseorang, media-media dakwah, dan masalah-masalah yang lain yang termasuk objek formal ilmu dakwah. 2. Ilmu-ilmu dakwah dan ilmu-ilmu sosial politik. Ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terinci. Karena ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi, maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya, seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi dan psikologi sosial. 3. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurun pada adanya. Yang termasuk ilmu-ilmu normatif ialah antara lain
ilmu dakwah dan ilmu penelitian atau riset, ilmu dakwah dan logika, ilmu dakwah dan bimbingan penyuluhan, ilmu dakwah dan ilmu retorika, dan terakhir yaitu ilmu dakwah dan ilmu publisistik atau komunikasi. Materi yang ketiga yaitu paradigma ilmu dakwah. Pengertian paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang terjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Pengertian paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekat kajiannya. Sistem umum paradigma ilmu dakwah terdiri dari 5 unsur. 1. Dimensi Islam. 2. Komunikasi. 3. Penerima pesan. 4. Tujuan dakwah. Dan 5. Evaluasi dakwah. Pembahasan yang kedua yaitu teori sistem dakwah. Dakwah Islam adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan berinteraksi dalam mencapai tujuan dakwah. Maksud sistem di sini adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling sambung menyambung, saling berkaitan, menjelmakan urutan yang logis dan tetap terikat pada ikatan hubungan pada kegiatan masing-masing dalam rangkaian secara menyeluruh. Tanpa sistem dakwah, kita tidak bisa menganalisis interaksi antara komponen dakwah secara komprehensif sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Misalnya, orang yang mendefinisikan dakwah hanya sebagai tablik, itu wajar untuk kita. Tapi kalau dalam dakwah tablik hanya salah satu dari bagian dari dakwah. Pembahasan yang ketiga yaitu komponen sistem dakwah. 1. Tujuan dakwah. Untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk memahami dan mengikuti ajaran tersebut. 2. Metode dakwah. Metode yang dapat digunakan dalam dakwah termasuk ceramah, literatur, media sosial, atau melalui tindakan nyata. Yang ketiga, sasaran dakwah. Itu umat muslim yang membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam atau non-muslim yang mungkin tertarik untuk memahami agama tersebut. Yang keempat, strategi dakwah. Merencanakan strategi untuk penyampaian tujuan dakwah, termasuk bagaimana penyampaian pesan agama dengan efektif dan efisien. Yang kelima, evaluasi atau perbaikan. Menganalisis hasil dakwah, mengevaluasi apakah tujuan tercapai, dan melakukan perbaikan dalam proses dakwah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan atau takwin. Yang kedua, tahap penataan atau tanzim. Yang ketiga, tahap perpisahan dan pendelegasian amanah dakwah kepada generasi penerus. 1. Takwin. Takwin adalah pola atau tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah bilisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta'awun. Semua aspek tersebut ditata menjadi instrumen sosiologi. Yang kedua, tanzim. Tanzim dalam ilmu dakwah mengacu pada pengorganisasian atau perencanaan yang sistematis dalam penyebaran pesan-pesan dakwah. Ini melibatkan perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan dakwah dalam masyarakat. Yang ketiga, tahap pelepasan dan kemandirian. Dalam ilmu dakwah, tahapan pelepasan dan kemandirian merujuk pada proses dan pelatihan seorang dai untuk menjadi mandiri dalam keadaan tertentu. Materi yang keempat yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang pertama yaitu macam-macam dakwah. Macam-macam dakwah dibedakan dari cara penyampaiannya. Macam-macam dakwah terdiri dari 6 pembagian yaitu 1. Dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain, satu orang atau kepada orang banyak dalam jumlah yang kecil
dan terbatas. Yang kedua, dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah macam-macam dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Yang keempat, dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah macam-macam dakwah dengan contoh perbuatan yang nyata. Dakwah ini dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dan hal ihwal si dai atau juru dakwah. Yang kelima, dakwah bitatwid. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, macam-macam dakwah juga berkembang seiring perkembangan teknologi. Pola dakwah bitatwid atau dakwah melalui tulisan, baik dengan penerbitan kitab-kitab, buku, majalah, tulisan internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Yang keenam, dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yaitu macam-macam dakwah yang disampaikan dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa. Hal ini mengakibatkan pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Pembahasan yang kedua yaitu model-model dakwah. Dakwah merupakan kegiatan yang bersifat menyerukan, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terdapat berbagai metode dakwah yang dapat digunakan untuk penyebaran agama Islam. Berikut adalah beberapa contoh model-model dakwah. Yang pertama, model pendidikan, seperti ceramah atau pembelajaran yang memiliki nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, model media sosial, seperti konten kreator yang berdakwah menggunakan media sosial. Yang ketiga, model seni atau kreativitas, semacam pentas musik, teater, puisi, pantomim, serta kreativitas yang lain. Pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. 1. Pendekatan sosial atau dakwah bilhal. Salah satu metode dalam dakwah bilhal, dakwah dengan aksi nyata, adalah metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Kedua, pendekatan pendidikan. Pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada para kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita dapat melihat metode pendidikan teraplikasi dengan lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam, ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman. 3. Pendekatan budaya. Setiap masyarakat memiliki budaya sebagai karya mereka, sekaligus sebagai pengikat kebutuhan mereka. Penerapan model pendekatan dakwah yang disesuaikan dengan kondisi mad'u sebagai objek dakwah akan menghasilkan dakwah yang tepat. Yang keempat, pendekatan politik. Secara historis dapat dilihat strategi politis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses penyampaian dakwah kepada masyarakat. Pembahasan yang keempat yaitu media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin, median, yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi berarti alat perantara. Secara khusus yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. 1. Lisan. Di antara media lisan adalah khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, dan lain-lain. Yang kedua, tulisan. Dakwah dengan cara tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan
tulisan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, buletin, risalah, kuliah-kuliah tertulis, pamflet, pengumuman tertulis, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga, media audiovisual. Metode audiovisual adalah suatu cara penyampaian yang sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran. Bentuk ini dilaksanakan dalam media televisi dan jenis media lainnya. Yang keempat, budaya. Budaya juga dapat dijadikan sebagai media dakwah. Contohnya Aceh dengan kesenian tari 1000 tangan yang dimilikinya. Karena menurut sejarah orang Aceh pada zaman dahulu, tari zaman ini digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Pembahasan yang kelima yaitu metode dakwah. Metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. 1. Metode dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan secara bahasa. Hikmah bermakna bijaksana, dan secara sederhana dakwah bil hikmah adalah dakwah yang menyuruh manusia dengan cara yang bijaksana hingga manusia dapat menerima ajakan dakwah tersebut. Yang kedua, metode dakwah mau'izah hasanah. Secara bahasa, mau'izah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mau'izah dan hasanah. Kata mau'izah berasal dari kata wa'aza yaji'u, wa'azan ijatan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebalikan dari sayyi'ah, yang artinya kebaikan, lawannya kejelekan. Mau'izah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan. Yang ketiga, metode dakwah mujadalah. Dari segi etimologi atau bahasa, lafaz mujadalah terambil dari kata jadalah yang berarti memintal atau melilit. Kata jadalah dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menggunakan sesuatu. Mujadalah adalah tukar pendapat. Materi yang kelima yaitu problematika dakwah masa kini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian da'i. Da'i merupakan pelaku atau subjek dakwah. Di Indonesia, pelaku yang melaksanakan dakwah sering disebut dengan istilah da'i, mubalik, ulama, ustadz, ustazah, dan kiai. Berbeda dengan seorang komunikator biasa, da'i memiliki kriteria yang menjadi ukuran kredibilitas agar dakwah efektif dan diterima oleh mad'u. Da'i dalam pelaksanaan dakwah bisa dilakukan oleh perseorangan atau pribadi berindividu maupun kelompok atau lembaga. Pembahasan yang kedua yaitu keterkaitan problematika dakwah masa kini dengan sumber daya da'i. Problem yang muncul dalam dakwah dapat menjadi tantangan bagi da'i. Permasalahan tersebut perlu ditangani dengan baik oleh para pengembangan dakwah agar dakwah dapat berjalan efektif dan efisien. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: 1. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman. 2. Keterbatasan keterampilan komunikasi. 3. Tantangan teknologi. Teknologi memiliki peran penting dalam dakwah modern. 4. Tantangan finansial. Dakwah membutuhkan beberapa daya finansial untuk mendukung kegiatan dan penyebaran pesan. 5. Tantangan keterbatasan waktu. Dai seringkali memiliki banyak tanggung jawab dan tuntutan waktu lainnya. 6. Tantangan penerimaan dan respon audiens. Tidak semua audiens akan merespon atau menerima pesan dakwah dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian mitra dakwah atau mad'u. Objek dakwah atau mad'u adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, beragama Islam ataupun non-Islam. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa mad'u adalah keseluruhan manusia tanpa memandang agama, ras, suku yang akan menerima pesan dakwah dari da'i. B. Keterkaitan mitra dakwah dengan problematika dakwah masa kini.
Di era digital dan informasi yang begitu cepat, tantangan komunikasi menjadi lebih kompleks. Mad'u memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi dan pendapat yang beragam. Oleh karena itu, dakwah perlu disampaikan dengan cara yang efektif dan menarik agar dapat menarik perhatian mad'u. Berikut beberapa tantangan yang umum terjadi. 1. Perbedaan bahasa dan budaya. Komunikasi dapat menjadi sulit ketika ada perbedaan bahasa dan budaya antara komunikator dan penerima pesan. 2. Gangguan dan distorsi komunikasi. Gangguan seperti kebisingan, gangguan teknis, atau ketidakjelasan pesan dapat mengganggu komunikasi yang efektif. 3. Tantangan teknologi. Dalam era digital, teknologi menjadi bagian penting dalam komunikasi. 4. Emosi dan sikap pendengar. Emosi dan sikap pendengar dapat memengaruhi cara mereka menerima dan memahami pesan. Yang kelima, informasi yang berlebihan. Dalam era informasi yang terus berkembang, pendengar dapat terkena informasi yang berlebihan atau overload. Yang keenam, tantangan nonverbal. Komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara juga dapat memengaruhi pemahaman pesan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian mad'ah. Mad'ah adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol-simbol baik yang verbal maupun nonverbal dalam dakwah. Materi dakwah ialah ajaran Islam. Ajaran-ajaran agama Islam inilah yang wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak mereka agar mau menerima dan mengikutinya. Meliputi 3 pembahasan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu keyakinan atau akidah, hukum-hukum atau syariah, dan moral atau akhlak. B. Keterkaitan mitra dakwah dengan problematika dakwah masa kini. Materi dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah bersifat pengulangan atau clash, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat dan jarang sekali menyinggung kemajuan iptek dalam rangka menunjang peningkatan dalam berdakwah. Maka hendaknya materi dakwah tentang masa kini berisikan konten atau pesan dakwah yang relevan bagi isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Karena materi ini menggambarkan bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam konteks modern, memberikan paduan dan solusi untuk menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang terjadi di era sekarang. Memasuki materi yang keenam yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenal pengertian hidayah. Menurut istilah leksikal, hidayah berasal dari kata hada yang artinya petunjuk atau bimbingan atau pimpinan. Tetapi pengertiannya secara luas ialah petunjuk yang dikaruniakan Allah kepada makhluknya. Apabila ditelusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian hidayah adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam hidayah. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ada beberapa macam hidayah, yakni 1. Hidayatullah ilham atau hidayah watak, tabiat, dan insting. Hidayah tabiat adalah petunjuk Allah berupa tabiat atau naluri, atau disebut pula unsur yang sifatnya otomatis pemahamannya atau fitrah. Yang kedua, hidayatul hawas atau hidayah indera. Hidayah yang kedua adalah hidayah hawas. Secara harfiah, hawas itu berarti indera, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Yang ketiga, hidayatul akli atau hidayah akal. Hidayah ini hanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan akalnya manusia dapat berpikir, manusia memiliki harga diri dan martabat yang mulia. Bahkan dengan akalnya ini, manusia telah dibedakan Allah dengan makhluk-makhluk lainnya, baik mengenai tugas dan kewajibannya, maupun hak miliknya. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan akalnya pula, manusia dapat meluruskan apa yang dianggap salah. Yang keempat yaitu hidayatul dini, hidayatul agama atau dien Allah. Hidayah agama yaitu petunjuk Allah
agama bukan disebabkan karena baik menurut akal, tetapi yang paling utama karena disebabkan pada diri kita telah ada hidayah agama yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang ketiga yaitu hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia, bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut, diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Memasuki materi yang terakhir yaitu materi ketujuh tentang efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian persuasif dakwah. Persuasif dakwah adalah komunikasi yang senantiasa berorientasi pada segi-segi psikologi mad'u dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka untuk menerima dan melaksanakan ajaran Islam. Unsur-unsur pembentuk persuasi dakwah dibagi tiga, yaitu 1. Pribadi dai atau pesona, 2. Materi dakwah, 3. Kondisi psikologi mad'u. Pembahasan yang kedua yaitu tahapan perubahan pada efek dakwah. Efek atau pengaruh merupakan perubahan pengetahuan, perasaan, dan perilaku yang dialami oleh objek dakwah sebelum dan setelah menerima pesan dakwah. Dengan kata lain, efek merupakan penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat dari pesan dakwah yang diterima. Berdasarkan kadarnya, efek dakwah terdiri dari 3 jenis, yaitu efek kognitif, efek efektif, dan efek behavioral. Yang pertama yaitu efek kognitif. Pesan dakwah menimbulkan efek kognitif bila komunikator atau dai telah berhasil membuat komunikasi mad'u memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Yang kedua, efek efektif. Efek efektif terjadi bila pesan dakwah tersebut selain membuat mad'u mengerti, juga sudah membuatnya tersentuh hatinya hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya. Yang ketiga, efek behavioral. Lebih tinggi dari kadar jenis efek tersebut adalah efek behavioral karena pesan dakwah tadi tidak hanya berhasil membuat mad'u mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat ia melakukan kegiatan atau tindakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah melibatkan beberapa aspek seperti perubahan pengetahuan, menilai sejauh mana audiens memahami pesan dakwah dan apakah terdapat peningkatan pengetahuan agama setelah menerima dakwah. Yang kedua, perubahan sikap, mengukur perubahan sikap dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari dakwah seperti toleransi, keadilan, dan empati. Yang ketiga, perubahan perilaku, menilai apakah ada perubahan positif dalam perilaku audiens seperti lebih taat beribadah, peningkatan etika, atau mengurangi perilaku negatif. Yang keempat, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, mengamati apakah audiens lebih aktif dalam kegiatan keagamaan setelah menerima dakwah. 5. Pengaruh sosial, menganalisis dampak dakwah dalam konteks sosial, termasuk peningkatan kebersamaan dan dukungan antar komunitas. Yang keenam, umpan balik masyarakat, mendapatkan umpan balik dari masyarakat terkait dampak positif atau negatif dari kegiatan dakwah. Yang ketujuh, penggunaan media, menilai efektivitas dakwah media yang digunakan dalam menyampaikan dakwah seperti ceramah, buku, atau platform online. Yang kedelapan, kualitas komunikasi, mengevaluasi kemampuan dakwah dalam menyampaikan pesan secara jelas, relevan, dan dapat dimengerti oleh audiens. Evaluasi efek dakwah perlu bersifat holistik dan melibatkan keterlibatan langsung dengan komunitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak yang dihasilkan. Hari Senin bersih-bersih cukup sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum